Dengan hari ini 22 Mei 2022, saya dinyatakan lulus kompetensi sebagai ahli hukum pertambangan, pengacara pertambangan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini menjumpai Oke, selamat sore Pak Bahar. Ya, selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Bahar. Pada sore ini kita dijadwalkan untuk pengumuman hasil asesmen. Di sini saya sudah menilai jawaban Bapak dari wawancara yang telah kita lakukan tadi. Dan di sini kemudian saya merekomendasikan Pak Bahar untuk dinyatakan kompeten dalam skema konsultasi tempat malam kali ini. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Bahar ya. Terima Semoga kasih. semakin lancar, semakin sukses. Amin. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih. Siap, recording start. Sama-sama. Sudah bisa lihat Pak? Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Dinamika hukum pertambangan di Indonesia cukup unik dan bahkan pelik. Dari sisi regulasi saja itu terjadi peraturan perundangan yang berpindah-pindah, mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat. Lalu di level pusat sendiri, pemerintahan pusat, antar lembaga negara yang terkait dengan hukum pertambangan ini belum clear. Di sisi lain, aspek masyarakat dan pengusaha itu menjadi bingung atas penegakan hukum pertambangan di Indonesia. Dari regulasi itu semua ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi jika orang ingin melakukan pengolahan atau sumber daya alam di mineral, batu bara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu. Ada 4 hal. Pertama adalah persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen perusahaan yang ingin didirikan. Lalu juga yang berikut, yang kedua yaitu persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu mulai dari tenaga ahli, tenaga pendamping, profesional yang dimiliki. Lalu persoalan yang ketiga adalah teknik lingkungan, mulai dari WIUP, UKL, UPL, dan seterusnya. Dan yang keempat itu yang terpenting juga adalah persoalan finansial. Karena untuk berusaha di investasi tambang itu harus ada jaminan reklamasi pasca tambang, CSR-nya gimana untuk pengelolaan itu bagi pengembangan di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kita sendiri lihat pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini mengakumulasi semuanya, dan inilah terjadi perlu ada kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah tentang, dan ini masih dalam terus konsolidasi di 2 tahun perjalanan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada sekelompok masyarakat Indonesia yang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dan Mahkamah Konstitusi bahkan dalam tanda petik menganulir undang-undang yang sudah keluar itu dan memberi batasan kepada pemerintah untuk selama 2 tahun ke depan tidak memperlakukan turunan dari undang-undang itu, bahkan untuk harus segera melakukan revisi. Nah, ini semua membuat semakin simpang siur kebijakan-kebijakan itu. Bahkan yang terakhir sendiri di bulan lalu ini Presiden mengeluarkan Perpres untuk mengembalikan sebagian kewenangannya di daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia, seperti izin boksit dan seterusnya. Nah, saya sebagai orang yang berkecimpung sebagai konsultan pertambangan merasa penting untuk memberi atensi atas persoalan hukum kita dan tantangan zaman ya, peradaban. Karena Indonesia dengan sumber daya alam pertambangan yang cukup, lalu kebutuhan teknologi di masa mendatang, regulasi yang tidak menentu, hubungan pusat dan daerah, daerah dan pusat, terus di pusat sendiri hubungan antara lembaga kementerian,
Sehingga mengikuti sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena juga kepakaran di bidang ilmu hukum pertambangan di Indonesia itu masih minim. Sementara dengan regulasi yang tidak menentu tadi, butuh masukan dari seluruh komponen, terutama para praktisi hukum di Indonesia, sehingga mencapai keinginan sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pengelolaan perekonomian baik sumber daya alam dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang di dalamnya ada seluruh komponen baik masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Maka dengan hari ini 22 Mei 2022 saya dinyatakan lulus kompetensi sebagai ahli hukum pertambangan, pengacara pertambangan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini merupakan tanda kepercayaan kepada kami, kepada saya pribadi, untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum pertambangan di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BNSP, para instruktur pelatih, Perkahpi, Persatuan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Republik Indonesia, dan seluruh yang berpartisipasi dukung bahu-membahu, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga alhamdulillah pada hari ini saya dinyatakan lulus dan berhak untuk menyandang gelar CMLC, Certificate Mining Legal Consultant. Terima kasih.